Sastra Negara dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi kelas C. Nah, di sini kita akan membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu. Nah, yang pertama itu ada kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Nah, kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Nah, ibarat cerita Raja Midas yang disentuhnya menjadi emas, ternyata ketika keinginannya dikabulkan, dia tidak semakin senang, tetapi semakin gelisah, bahkan gila, sebab tidak saja rumah dan isi rumah yang menjadi emas, tetapi istri dan anak yang disentuh pun menjadi emas, sehingga sang raja akhirnya meratapi nasib yang kesepian tanpa ada makhluk hidup yang mendampinginya. Begitu juga kemajuan ilmu dan teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia, ketika urusan itu semakin mudah maka muncul kesepian dan keterasingan baru. Nah, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahmi. Itu contohnya penemuan televisi, komputer, handphone telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia nyata. Nah, teknologi yang sedang melanda kehidupan kita sekarang juga itu ibaratnya orang yang betah tinggal di samping kandang ayam tadi, saking asyiknya dia tidak sadar bahwa teknologi membuat dia terpinggirkan dari sebuah kebutuhan mendasar. Dia hanya berimajinasi sesuai dengan apa yang ditanyakan televisi, apalagi yang menonton itu adalah anak-anak yang belum mampu membedakan antara yang nyata atau visual. Dan tentunya melarang penayangan acara Smackdown di salah satu stasiun televisi adalah sesuatu yang contohnya itu betapa besarnya akibat acara tersebut bagi kepribadian anak sekolah dasar dan menengah yang meniru apa yang mereka tonton dan tidak segan-segan berbuat sadis sehingga berakibat fatal bagi fisik dan bahkan ada yang meninggal. Negara apakah yang mengembangkan rekayasa genetik untuk manusia dibolehkan atau tidak? Nah, bagi negara-negara liberal, rekayasa genetik untuk manusia dibolehkan, bahkan didukung oleh pemerintah. Nah, sedangkan pada negara-negara yang konservatif, pengembangan rekayasa genetik yang mengurus pada perubahan manusia secara total amat tentang. Artinya itu kemajuan ilmu dan teknologi tidak saja terfokus pada pengalihan hal-hal yang di luar manusia dan penyembuhan, tetapi lebih dari itu. Nah, yaitu pengubahan sifat dasar manusia dan bahkan dapat diwujudkan manusia super dari berasal dari gen laki-laki super pintar dan ganteng dengan wanita super pintar dan cantik. Einstein baru akan muncul dengan kecerdasan luar biasa yang memiliki postur seperti David Beckham. Nah, sementara itu ketidakpastian juga merebak dari segi moral dan kemanusiaan. Jika rekayasa genetik diterapkan pada manusia, pemusnahan embrio manusia yang tidak jadi diklon dianggap sebuah bentuk kekejian yang bermoral. Nah, tentu saja pemusnahan embrio ditentang oleh agama dan etika karena membunuh sel hidup. Nah, hasil dari klon itu bisa dianggap bertentangan dengan hak asasi yang diklon, yakni jika dia senang dari hasil rekayasa. Nah, kalaupun itu dilandasi untuk menolong pasangan
yang tidak mampu menghasilkan keturunan atau untuk kepentingan penelitian. Nah, apakah cukup adil jika mengatakan bahwa cloning manusia dilakukan atas dasar kemanusiaan? Nah, masih banyak lagi persoalan yang perlu dijawab dalam menghadapi teknologi rekayasa genetik ini. Nah, contohnya di atas adalah sekelumit persoalan yang muncul dari sebuah gagasan yang digerakkan tanpa melihat suatu implikasi bagi kehidupan manusia secara utuh, dan belum lagi arus globalisasi yang menelan banyak korban dan mengangkat sebagian kecil saja yang sejahtera. Nah, kemudian itu ada agama, ilmu, dan masa depan manusia. Nah, di sini tuh agama dan ilmu dalam beberapa hal itu berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Nah, agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual. Itu cenderung eksklusif dan subjektif. Nah, agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Nah, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Nah, agama mendorong umatnya itu untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Nah, karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat itu dalam konteks yang berseberangan. Nah, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya sinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih baik, yang lebih layak. Nah, contohnya itu ilmu dan teknologi mampu mengantarkan manusia itu hidup dalam tentara dan yang global, yang juga sering disebut dengan era informasi. Tetapi kehidupan yang global itu pula yang menyasarkan sebagian besar itu penduduk di kulit bumi ini. Akibat dari kemajuan teknologi informasi, masyarakat miskin di daerah tertentu semakin transparan. Nah, sebaliknya orang yang sumber kaya juga terlihat dengan kasat mata. Tidak hanya persoalan miskin dan kaya dan kasat mata, tetapi persoalan politik sampai hiburan dan bahkan aktivitas nyamuk di hutan belantara sungai Amazon di Amerika Latin pun dapat ditonton. Nah, dalam pandangan agama, ilmu dan teknologi bukan merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi. Nah, tidak juga merupakan puncak kebudayaan yang peradaban umat manusia di dalam evolusinya itu mencapai kesempurnaan itu perfect of extent. Nah, banyak kaum rasionalitas yang banyak kaum rasionalisme yang materialistis menganggap bahwa abad modern, abad ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang adalah puncak dari peradaban dan kebudayaan umat manusia. Nah, karena dengan akalnya yang tajam, manusia modern dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mengagumkan, dan menganggap manusia zaman dahulu adalah lebih rendah peradaban dan kebudayaan karena terlalu dipuji oleh kehidupan yang tidak rasional, tahayul, dan kebelenggu oleh kepercayaan agama dan dogmatis. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.